Perkenalkan, nama saya David Samuel dari kelas Pace Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan analisis SWOT. Jurnal yang saya pakai adalah Alternatif Strategi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui analisis SWOT sendiri itu adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan tertentu. Nah, SWOT sendiri itu terdiri dari gabungan kata, yaitu S-nya itu strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Nah, SWOT juga dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Internal yaitu strengths dan weakness, kalau yang eksternal itu opportunities dan threats. Nah, identifikasi faktor internal dan eksternal. Evaluasi pada faktor internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor dari dalam pelabuhan, baik yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari pelabuhan Kuala Tanjung. Nah, yang pertama ada kekuatan. 1. Letak geografis dari strategis di jalur perdagangan dunia, yaitu di Selat Malaka. Kedua, wilayah interland pelabuhan dalam kawasan KEK Seimangke, pertumbuhan industri 5% per tahun. 3. Pelabuhan Kuala Tanjung masuk dalam program nasional Master Plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, wilayah barat. 4. Pelabuhan Kuala Tanjung masuk ke dalam rencana induk pelabuhan nasional. 5. Perairan pelabuhan memiliki kedalaman 20 LWS. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu lamanya pembangunan infrastruktur dari 2012 sampai 2018. Kedua, alokasi dana yang belum tercukupi mencapai kurang lebih 37,8 triliun rupiah. Ketiga, tingkat koordinasi instansi pemerintah masih terbatas. Keempat, akses jalan yang belum menggunakan jalan nasional. Kelima, penggunaan teknologi operasional pelabuhan yang belum optimal. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama adanya kawasan industri Seimangke di sekitar lokasi pelabuhan. Kedua, jalur perdagangan dunia dengan jumlah peti kemas yang lewat 51 juta TEU-S. Ketiga, pelabuhan Kuala Tanjung dapat menjadi international hub port di wilayah barat Indonesia dengan pengembangan mencapai 25 juta TEU-S. Keempat, pelabuhan Kuala Tanjung menjadi pendukung pelabuhan sebelumnya, yaitu Belawan dan Dumai. Yang terakhir, kelima, dapat menurunkan biaya logistik kawasan. Untuk ancamannya tersendiri, yaitu yang pertama, pelabuhan pesaing di Selat Malaka, yaitu Singapura dan Malaysia, yang menyerap pasar sampai 80%. Kedua, Cina berkeinginan untuk membuka jalur baru pelayaran dunia. Ketiga, pertumbuhan industri di Indonesia hanya mencapai 5% per tahun. Keempat, penurunan produksi daerah interland karena konversi lahan perkebunan. Kelima, ketidakpastian hukum dan investasi. Berikut tabel pembobotan nilai faktor-faktor analisis SWOT. Berdasarkan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal, penilaian tertinggi adalah yang pertama yaitu kekuatan, yaitu letak geografis strategis di jalur perdagangan dunia di Selat Malaka. Yang kedua, kelemahan, alokasi dana yang belum tercukupi mencapai kurang lebih 37,8 triliun rupiah. Yang ketiga, peluang, jalur perdagangan dunia dengan jumlah peti kemas yang lewat 51 juta TEU-S. Dan yang terakhir ada ancaman pelabuhan pesaing di Selat Malaka, yaitu Singapura dan Malaysia yang menyerap pasar 80%. Sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.